Cahaya keunguan yang terpancar dari cincin jiwa ketiga Huang Zheng tampak sangat lembut. Namun, aura jahat perlahan muncul darinya. Matanya berubah menjadi merah darah dan dia mengeluarkan bisikan bernada rendah. Dengan tubuhnya di tengah, lapisan cahaya hitam keunguan menutupi sekelilingnya hingga diameter 30 meter. Keturunan kegelapan, jiwa bela diri Huang Zheng tidak dianggap terlalu kuat di antara para master jiwa jahat. Itu disebut hamba jahat, jiwa bela diri aneh berbentuk manusia. Menurut Gereja Roh Kudus, jiwa bela diri tersebut berasal dari roh pembalas dendam setelah manusia meninggal. Ketika roh pembalas dendam terkontaminasi dengan ki jahat langit dan bumi, itu akan menjadi keberadaan yang sangat istimewa. Ia menjadi hamba jahat yang dapat membahayakan makhluk hidup melalui resonansinya dengan ki jahat langit dan bumi. Begitu hamba jahat memasuki perut seorang wanita hamil, jiwa bela diri ini akan tercetak di tubuh janin. Namun, wanita hamil itu akan meninggal saat melahirkan, dan darahnya akan memberi nutrisi pada hamba jahat ini, yang perlahan-lahan akan terbentuk di tubuh janin. Namun, hamba jahat tidak dianggap sangat kuat di antara para penguasa jiwa jahat. Mereka bahkan dianggap sebagai salah satu jiwa bela diri terlemah. Itu jauh lebih rendah daripada Bone Dragon, Abomination, atau Skeleton King. Ini juga alasan mengapa Huang Zheng memilih menjadi insinyur jiwa di Gereja Roh Kudus. Dan bukan guru jiwa jahat murni. Dia tidak akan unggul sebagai master jiwa jahat, meskipun hamba jahat tidak terlalu kuat, ia masih dianggap sebagai jiwa bela diri yang jahat. Itu terutama bersifat tambahan, dan melepaskan segala macam keterampilan jiwa yang diisi dengan aura jahat untuk melemahkan lawan-lawannya, yang secara tidak langsung memperkuat dirinya sendiri. Pada saat ini, Huang Zheng melepaskan keterampilan jiwa tipe tambahan dari hamba jahatnya yang disebut keturunan kegelapan. Dalam domain tertentu, itu akan sangat mempengaruhi penglihatan lawannya, dan aura jahat dan jahat dari skill jiwa ini akan menyerang tubuh lawannya. Efek keturunan kegelapannya bahkan lebih besar di malam hari. Memang benar, Ye Gui tiba-tiba merasakan segalanya menjadi gelap di sekelilingnya. Dia tampak sedikit panik ketika dia tidak bisa melihat Huang Zheng dengan jelas. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan mengayunkan pedangnya ke depan tubuhnya. Meskipun dia memblokir serangan Huang Zheng, dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan saat ini. Huang Zheng mengungkapkan senyum dingin di wajahnya. Cincin jiwa kelimanya juga menyala. Dia adalah orang yang sangat tenang. Begitu dia mendapatkan keuntungan, dia tidak akan pernah membiarkan lawannya membalikkan keadaan. Cincin jiwa hitamnya yang berumur 10.000 tahun menyebabkan lingkungan sekitarnya menjadi semakin menakutkan. Lapisan kabut hitam keunguan mulai muncul dari tanah. Kabut tebal ini mulai menyelimuti Ye Gui, gerakan Ye Gui melambat, dan gelombang aura jahat terus-menerus memasuki tubuhnya. Proyeksi cahaya kuning muncul di belakangnya, tapi proyeksi ini sudah terkoyak oleh kabut hitam keunguan, ekstraksi rohani, meskipun itu adalah keterampilan jiwa tipe tambahan. Itu masih merupakan keterampilan jiwa 10.000 tahun. Ini bisa sangat mempengaruhi semangat lawan. Jika kultivasi lawan terlalu rendah, rohnya akan benar-benar terlepas, hancur, dan diubah menjadi makanan untuk hamba jahat Huang Zheng. Huang Zheng biasanya menyerang orang biasa. Mereka yang menderita akibat ekstraksi spiritualnya biasanya akan berubah menjadi sayuran setelah mereka kehilangan semangat. Cahaya dari cakarnya menjadi lebih kuat sekarang. Bilah cahaya sepanjang 1 meter ditembakkan ke arah Ye Gui. Anda menginginkan hidup saya. Kamu bisa mati di bawah soul chasing clause-ku dulu. Tanpa dagingmu, aku akan mencabik-cabik rohmu. Semangat kaisar jiwa pasti enak. Kultivasi saya akan naik beberapa level lagi. Ekspresi campuran antara keganasan dan kegembiraan muncul di wajah Huang Zheng. Untuk memastikan serangannya berakibat fatal, dia bahkan menambahkan lapisan tebal berwarna hitam keunguan pada cakarnya. Ini adalah keterampilan jiwa keduanya, Darkness Touch. Itu adalah racun mematikan yang dipenuhi unsur kegelapan. Ye Gui akan dibunuh. Tampaknya aliansi Duskwater akan memenangkan pertandingan ini. Dan lebih jauh lagi, seluruh turnamen, namun, ada satu orang yang tidak setuju, Shangguan Wei. Senyuman dingin dan mencemooh muncul di wajahnya. Dia tahu siapa yang mendukung aliansi Duskwater, dan karena itu dia bersiap melawan penguasa jiwa jahat. Aliansi Duskwater telah menyiapkan harta berharga dan langka untuk Huo Yuhao, tetapi aliansi umum juga telah menyiapkan sesuatu. Tubuh asli Ye Gui tampak linglung saat ini.
Namun, ujung pedangnya tiba-tiba terangkat ke atas sebelum berputar tepat saat cakarnya hendak menyerangnya. Tiba-tiba, 7 bintang emas di pedangnya bersinar, dan cahaya keemasan yang kuat memancarkan cahaya putih suci menyebar. Kabut hitam keunguan yang menyerang roh di belakangnya menjerit tragis. Seketika, kabut menghilang, dan kegelapan di sekitarnya juga lenyap. Ding! Pedang Ye Gui menghantam bagian tengah cakar Huang Zheng, menghalanginya. Semangat di belakangnya kembali ke posisi sebelumnya juga, dia juga mengungkapkan senyuman dingin di wajahnya. Ekstraksi spiritual Huang Zheng telah diatasi, dan hamba jahat Huang Zheng gemetar. Hamba jahatnya terhubung langsung dengan rohnya sendiri. Meskipun dia tidak terluka, dia juga terkejut. Setelah ini, cahaya putih keemasan yang suci menerpa tubuhnya. Huang Zheng hanya merasakan kehangatan menyelimuti dirinya. Asap hitam keunguan mulai mengepul dari tubuhnya. Saat tubuhnya bergetar hebat, dia berteriak dengan tragis dan mulai terhuyung mundur. Itu adalah cahaya suci, dipenuhi aura kesucian. Kali ini, bahkan wakil pemimpin gereja Roh Kudus tidak bisa tetap duduk di tempat peristirahatan. Cahaya suci adalah kutukan para penguasa jiwa jahat. Apakah jiwa bela diri Ye Gui merupakan elemen suci yang langka? Ye Gui tidak akan menjawab pertanyaannya. Saat dia melangkah maju, dia menebaskan pedangnya. Pada saat yang sama, cincin jiwa hitam kelimanya bersinar. Semangatnya meningkat, dan kekuatannya yang menakutkan melonjak. Niat suci terungkap di wajah Ye Gui. Pada saat ini, penyamarannya yang sebelumnya hilang. Ya, dia adalah elemen suci yang langka. Dia bahkan bukan dari aliansi umum, dia telah bergabung dalam turnamen ini untuk menargetkan para penguasa jiwa jahat dari aliansi Duswater menggunakan aliansi umum. Para master jiwa jahat sangat mahir dalam melukai roh-roh hidup untuk meningkatkan budidaya mereka sendiri, sedangkan seorang master jiwa yang memiliki elemen suci, seperti Ye Gui, paling mahir dalam membunuh para master jiwa jahat untuk memperkuat dirinya sendiri. Penampilan suci Ye Gui juga menyentuh hati Huo Yuhao. Semangatnya telah mencapai tahap yang sangat intens saat ini. Cahaya putih keemasan yang dipancarkannya menerangi seluruh panggung. Bahkan kegelapan di langit sepertinya hampir diambil alih. Ini suci, elemen suci berbeda dari cahaya, keduanya adalah keberadaan yang berbeda. Namun, elemen suci jauh lebih efektif melawan kejahatan dibandingkan elemen cahaya. Tangan kanan Ye Gui telah berubah menjadi putih keemasan sekarang. Cahaya pedang yang kuat juga menyelimuti pedangnya saat ini. Pada saat yang sama, 2 sayap putih berbulu muncul di belakang punggungnya. Dia mengarahkan pedangnya ke depan, dan cahaya pedangnya menyelimuti tubuh Huang Zheng. Keterampilan jiwa kelima, pedang suci, malaikat. Jiwa bela dirinya adalah malaikat. Tidak heran dia termasuk dalam elemen suci. Malaikat disembah oleh sekte di zaman dahulu. 10.000 tahun yang lalu, pendahulu dari Marshall Soul Hall adalah gereja. Gereja sangat kuat karena mereka memiliki kekuatan suci. Pada saat itu, ada banyak makhluk jiwa dengan garis keturunan jahat. Gereja membersihkan mereka, yang membuat mereka mendapat pengakuan dari masyarakat. Namun, makhluk jiwa jahat mulai menghilang, dan pengaruh gereja mulai berkurang. Ketika mereka kehilangan lebih banyak talenta, mereka segera digantikan oleh Marshall Soul Hall. Pedang besar berwarna putih keemasan milik Ye Gui melintas, dan dia berdiri dengan angkuh di atas panggung, sendirian. Huang Zheng dan alat jiwanya telah lenyap sepenuhnya. Huo Yuhao tidak bisa mengendalikan dirinya saat melihat adegan ini. Ini memang era para pahlawan. Malaikat suci yang telah hilang selama bertahun-tahun akhirnya muncul kembali. Sampai batas tertentu, jiwa bela diri suci adalah sebuah ekstremitas. Hanya saja Ye Gui terlalu gegabah. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa aliansi umum dapat melindunginya? Mungkin jika dia mendapat dukungan dari organisasi yang kuat seperti Gereja Roh Kudus. Lebih jauh lagi, dia telah meremehkan betapa takutnya para master jiwa jahat terhadap jiwa bela dirinya. Saya takut. Saat Huo Yuhao memikirkan hal itu, auranya berubah sedikit dingin. Wakil pemimpin dan 4 penatua Gereja Roh Kudus berdiri pada saat yang bersamaan. Bagi mereka, jiwa bela diri yang suci dapat mengancam keberadaan gereja. Huo Yuhao menghela nafas dalam hatinya. Dia hampir tidak bisa menjaga dirinya sendiri saat ini. Bahkan jika dia ingin membantu Ye Gui, dia tidak bisa. Apa yang harus saya lakukan? Pada titik ini, wakil ketua mengangkat tangan kanannya dan berkata, mari kita bicara setelah turnamen selesai. Ya.
Keempat tetua segera mengakui kata-katanya. Namun, mereka tahu bahwa Ye Gui sudah hancur, bukan hanya Ye Gui. Bahkan Shangguan Wei bisa merasakan tatapan menyeramkan yang datang dari aliansi Duskuater. Shangguan Wei merasakan firasat. Apakah saya salah menggunakan Ye Gui untuk menghadapi aliansi Duskuater? Lupakan saja, keluarga kekaisaran mendukungku. Tidak peduli betapa sombongnya para master jiwa jahat ini, mereka pasti tidak akan berani macam-macam dengan keluarga kekaisaran. Namun, Shangguan Wei tidak menyadari bahwa setiap orang memiliki batasan yang tidak dapat dilewati. Ini juga berlaku untuk penguasa jiwa jahat. Ye Gui dipenuhi dengan energi positif. Pada titik ini, jelas bahwa dialah satu-satunya di antara tiga wanita yang tidak memperlihatkan kulitnya. Dia mengarahkan pedangnya ke arah Duskuater Alliance, tampak arogan dan mencemooh. Ujung pedangnya bergetar lembut dan menunjuk ke arah alat jiwa berbentuk manusia milik Huo Yuhao. Gadis ini tidak tahu batasannya. Dia sebenarnya mencoba memprovokasiku. Huo Yuhao sedikit terdiam. Dia benar-benar tidak takut. Bagaimana aliansi umum dibandingkan dengan Gereja Roh Kudus? Aku akan membunuhnya untuk membalaskan dendam saudara Huang, seru Huo Yuhao. Dia bergegas naik ke atas panggung. Saat dia menyerang, dia juga memblokir tetua ketiga, yang hendak mengambil tindakan. Saat dia melompat, Huo Yuhao tiba di panggung sekali lagi. Dia mengambil langkah besar menuju Ye Gui. Ye Gui mendengus, "Tuan jiwa jahat, aku pasti akan membunuhmu dengan pedangku." Setelah membunuh Wang Zheng, budidayanya meningkat secara signifikan. Kekuatan jiwanya yang telah terkuras sebelumnya juga telah terisi kembali. Pada saat ini, dia sangat percaya diri. Huo Yuhao menghela nafas dalam hatinya, tapi dia masih berkata, "Saya akan melihat apakah Anda mampu melakukannya." Sebagai ketua hakim, Ye Yulin memasang ekspresi muram di wajahnya saat ini. Ketika Ye Gui mengungkapkan malaikat sucinya, dia sangat terkejut. Namun, dia memiliki pemikiran yang sama dengan Huo Yuhao. "Gadis yang bodoh. Mengapa Anda mengungkapkan elemen suci Anda di depan para penguasa jiwa jahat, mengingat Anda sendiri hanyalah seorang penguasa jiwa yang masih muda? Apakah kamu tidak mencari kematian? Jika saya mengetahui kesucian Anda lebih awal dan merujuk Anda kepada yang mulia, Anda akan menjadi kartu truf di masa depan dalam berurusan dengan Gereja Roh Kudus. Bukankah itu bagus?" Namun, aku takut sekarang. Ye Yulin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia sudah memikirkannya dengan matang. Orang-orang dari Gereja Roh Kudus itu pasti akan melakukan sesuatu sekarang. Karena ini masalahnya, aku akan membantu mereka. Begitu Tangwu tidak tahan lagi, aku akan mengakhiri pertarungan. Bagaimanapun, Gereja Roh Kudus akan menimbulkan masalah, dan saya harus menyelamatkan Tangwu. Aku tidak bisa membiarkan dia disakiti oleh malaikat suci ini. Saat dia memikirkan hal ini, Ye Yulin menyusun rencana di benaknya. Dia melayang sekali lagi dan berteriak, "Pertarungan dimulai." Kali ini, dia bahkan tidak menyuruh kedua belah pihak untuk mundur. Karena turnamen sudah berada pada tahap yang intens, dia membiarkannya terus berlanjut. Pedang Ye Gui bergetar sedikit, dan dia mengarahkan ujung pedangnya ke arah Huo Yuhao. Namun, suara halus terdengar di telinganya saat ini. "Bagaimana kamu bisa mengungkapkan kesucianmu di depan Gereja Roh Kudus? Apakah kamu benar-benar berpikir aliansi umum dapat melindungimu?" Suara tiba-tiba ini menyebabkan Ye Gui sedikit terkejut. Meskipun dia tidak lamban, dia mulai menjadi sedikit ragu. "Siapa yang berbicara denganku? Mengapa itu terdengar seperti ada di kepalaku? Ini aku, lawanmu." Saat Huo Yuhao berbicara dengannya, dia dengan cepat mundur dan menghindari pedangnya. Ye Gui tertawa dingin dan berpikir sendiri. Ini pasti salah satu trik licik yang coba dimainkan oleh para penguasa jiwa jahat. Ini bukan plot. Ada 5 individu kuat dari Gereja Roh Kudus di sana. Kelima dari mereka setidaknya bergelar Do Ulwo. Dan salah satunya bahkan adalah Do Ulwo Transenden. Apakah menurut Anda aliansi umum dapat melindungi Anda? Pada jarak sedekat itu, Huo Yuhao dapat menggunakan kekuatan rohaninya untuk berkomunikasi dengan Ye Gui. Dalam jarak 10 meter, dia hampir bisa membaca pikirannya. Tentu saja, ini juga karena Ye Gui tidak mengaktifkan kekuatan spiritualnya untuk melawannya. Ye Gui mengarahkan jari kakinya ke tanah, dan pedangnya membentuk seberkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Garis-garis cahaya ini menyelimuti Huo Yuhao, tapi dia terkejut ketika dia berpikir,
kamu bisa merasakan apa yang aku pikirkan, jiwa bela diri utamaku adalah tipe spiritual, jawab Huo Yuhao dalam hati. Selama kamu tidak terlalu menentangku, aku bisa merasakan gejolak dalam pikiranmu dan menilai apa yang kamu pikirkan. Saat dia berbicara, dia menampilkan Ghost Shadow Perplexing Track menggunakan alat jiwanya yang berbentuk manusia. Alat jiwanya dengan cepat mundur, dan dia menghindari serangan Ye Gui. Kenapa aku harus percaya padamu? Ye Gui mendengus dingin. Huo Yuhao sedikit tidak berdaya ketika dia berkata, sejujurnya, saya tidak tahu bagaimana meyakinkan Anda. Namun, saya dapat meyakinkan Anda bahwa Gereja Roh Kudus adalah musuh kita bersama. Saya lebih bertekad untuk menyingkirkannya. Mereka daripada kamu. Namun, mereka sangat berpengaruh, dan itu tidak akan mudah. Jika kamu ingin aku membuktikannya kepadamu, aku hanya bisa melakukannya dengan mengalahkanmu sebelum memikirkan cara untuk menyelamatkanmu. Ye Gui mengangkat alisnya dan berpikir dengan nada menghina, kamu ingin mengalahkanku? Tidak mungkin bahkan jika kamu adalah seorang master jiwa jahat, Huo Yuhao merasa sangat tidak berdaya ketika dia menjawab, kebanggaanmu akan merugikanmu. Tumbuhlah. Ayo buat kesepakatan. Jika aku mengalahkanmu, kamu akan mendengarkan pengaturanku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk melindungimu. Kamu perlu melakukannya. Pahamilah bahwa elemen sucimu adalah ancaman besar bagi para penguasa jiwa jahat ini. Mereka akan mencoba menyingkirkanmu sebelum kamu menjadi benar-benar kuat, oke? Aku akan mendengarkanmu jika kamu mengalahkanku. Wajah Ye Gui dipenuhi dengan ekspresi arogan meskipun dia berpikir seperti itu. Dia tidak percaya bahwa dia akan kalah dari orang cacat. Dia telah mengamatinya sebelumnya. Dia terkejut bahwa dia bisa menciptakan alat jiwa berbentuk manusia, tapi dia tidak berpikir bahwa dia adalah tandingannya. Huo Yuhao berhenti bicara. Saat dia mundur, dia tiba-tiba meninju, seketika, Ye Gui merasa seolah tidak ada lagi orang di depannya. Sebaliknya, itu adalah gunung yang sangat besar. Tinju berwarna emas cerah semakin besar tepat di depan matanya, cahaya putih keemasan yang kuat muncul dari tubuhnya. Pedangnya mengeluarkan cahaya. Saat dia mengarahkan ujung pedangnya ke depan, dia berhasil menusuk tinju Huo Yuhao, ding. Dalam hal budidaya, keduanya memiliki jiwa bela diri tertinggi. Kekuatan jiwa Huo Yuhao masih lebih lemah dibandingkan Ye Gui bahkan dengan peningkatan jiwa bela diri kembarnya. Namun, penguat kekuatan jiwa miliknya sekarang bekerja dengan sangat baik. Saat kekuatan jiwa mereka berbenturan, pemenang tidak dapat ditentukan. Ye Gui hanya merasakan gelombang spiritual yang sangat besar datang ke arahnya. Dia merasa dia akan dihancurkan oleh aura keturunan penguasa Huo Yuhao. Keturunan berdaulat Huo Yuhao telah dimodifikasi, dan berbeda dari versi asli yang diturunkan tetua MU kepadanya. Itu juga mengapa Huo Yuhao tidak takut membiarkan anggota Gereja Roh Kudus menyaksikannya. Pada saat yang sama, keturunan penguasanya masih sangat kuat bahkan tanpa Dewi Cahaya yang melepaskannya. Efek kekuatan spiritual dalam keturunan penguasanya jauh lebih unggul daripada kekuatan jiwanya, yang mewakili perbedaan terbesar dari keturunan penguasa yang asli. Namun, Ye Gui tidak seperti Lan Ruoruo. Ketika dia membuka sayap berbulunya, Huo Yuhao merasa seolah-olah kekuatan spiritualnya telah menemui penghalang suci, dan dia benar-benar terisolasi. Namun, tinjunya juga menghentikan serangan Ye Gui. Dia memaksanya mundur setengah langkah, dia memanfaatkan kesempatan ini, dan auranya tiba-tiba berubah. Lingkaran cahaya keabu-abuan muncul di bawah kakinya, dan matanya juga berubah menjadi abu-abu. Cincin jiwa keabu-abuan. Ye Gui juga kaget. Dia belum pernah melihat cincin jiwa seperti itu. Itu tidak normal, dan dipenuhi aura jahat. Itu hanya milik master jiwa jahat, Anda pembohong. Kamu jelas-jelas adalah master jiwa jahat, pikir Ye Gui dalam hati dengan marah. Huo Yuhao sedikit tidak berdaya ketika dia berkata, jika saya tidak melakukan hal seperti ini, apakah menurut Anda aliansi Duskwater dan Gereja Roh Kudus akan mempercayai saya? Ingat saja perjanjian kita, jika saya mengalahkan Anda harus mendengarkan saya. Hati-hati. Jelas sekali bahwa kepercayaan Ye Gui pada Huo Yuhao sangat berkurang ketika dia melepaskan aura ahli nujum. Pedangnya bergetar, dan dia membuka sayapnya. Bulunya memancarkan lapisan kabut tipis berwarna putih keemasan. Dia tampak menjadi transparan karena cahaya yang kuat. Dia dipenuhi dengan aura kesucian yang kental.
Dia mengarahkan pedangnya ke depan, menyebabkan seberkas cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menembak ke arah Huo Yuhao. Ketika mereka melihat pemandangan ini, semua penguasa jiwa jahat di bawah panggung menjadi murung. Bahkan mereka merasa sedikit tidak nyaman di hadapan kekuatan suci murni ini. Ye Gui hanyalah malaikat bersayap dua, tapi dia sudah sangat kuat. Ketika budidayanya tumbuh menjadi 7 cincin dan dia mendapatkan tubuh sejati jiwa bela diri, dia mungkin akan menumbuhkan 2 sayap lagi. Ketika dia mencapai 9 cincin, dia mungkin memiliki 6 sayap. Ketika itu terjadi, dia akan menjadi musuh yang sangat kuat bagi Gereja Roh Kudus. Selain itu, kemunculan Ye Gui juga mengganggu pengaturan Gereja Roh Kudus. Jika dia memenangkan kompetisi secara keseluruhan, aliansi Duskwater hanya bisa menyerah dalam mengendalikan logam langka di Kekaisaran Matahari Bulan. Meskipun mereka didukung oleh kekuatan Gereja Roh Kudus, mereka tidak dapat melakukannya dengan paksa. Bagaimanapun, Su Tianran akan mendukung mereka apapun yang terjadi. Namun, menyinggung pihak militer dan bangsawan tidak akan sejalan dengan kepentingan Gereja Roh Kudus ketika perang semakin dekat. Sekarang masalahnya apakah Huo Yuhao bisa menang? Wakil pemimpin sudah memikirkan hal ini. Begitu Huo Yuhao berada dalam situasi bencana, dia akan mencoba yang terbaik untuk campur tangan. Meskipun dia akan menyinggung dua pihak lainnya, itu lebih baik daripada kehilangan muka sepenuhnya. Cahaya suci yang kuat. Huo Yuhao kagum. Aura suci Gui membuatnya merasa seolah tenggelam dalam kehangatan. Namun, kehangatan ini berusaha menggerogoti tubuhnya. Jika dia benar-benar seorang master jiwa jahat, kemampuannya akan sangat lemah. Huo Yuhao dengan cepat mundur dan menggunakan tangan kanannya untuk meniru gerakan mengangkat di udara. Dia terus mengandalkan Soul Power Amplifier miliknya untuk memperkuat dirinya. Sebuah tongkat panjang muncul di telapak tangannya, cincin jiwa keabu-abuan yang muncul dari bawah kakinya terus bersinar terang. Setelah itu, dengan cepat berubah menjadi emas. Saat cahaya keemasan muncul, alat jiwa berbentuk manusia Huo Yuhao juga diwarnai emas. Emas ini berbeda dengan emas keturunan penguasanya. Emas ini jauh lebih gelap, tapi dipenuhi aura cahaya. Pada titik ini, Ye Gui dan para master jiwa jahat di bawah panggung semuanya tercengang. Mengapa dia sekarang dipenuhi aura cahaya, padahal tadi dia tampak dikelilingi oleh energi jahat? Bagaimana dia bisa melakukan trik ini? Saat para master jiwa jahat ortodoks semuanya terkejut, dan wakil pemimpin bergerak maju satu langkah, pembacaan mantra bernada rendah terdengar dari panggung. Saat Huo Yuhao mengarahkan tongkatnya ke arah langit, bola api putih pucat muncul di udara. Dengan cepat berubah menjadi sosok yang muncul tepat di depannya. Perisai putih turun untuk menghalangi cahaya suci yang datang ke arahnya. Wakil ketua menghentikan semua gerakan saat melihat sosok ini. Itu adalah sosok Wang Zheng, namun, ekspresinya sangat kaku saat ini. Dia tampak sangat halus, jelas, dia sedang dalam wujud rohaninya. Namun, Huo Yuhao menggunakan rohnya untuk memblokir cahaya pedang Ye Gui. Mengendalikan roh selalu menjadi sesuatu yang sangat dikuasai oleh para penguasa jiwa jahat. Namun, mengapa dia dipenuhi dengan aura cahaya sebelumnya? Bahkan wakil ketua pun bingung saat ini. Ye Gui merasakan segalanya yang terbaik. Dia menemukan bahwa keterampilan jiwa pertamanya, penerangan cahaya suci, telah kehilangan pengaruhnya pada Huo Yuhao ketika cincin jiwanya berubah menjadi emas. Cahaya suci miliknya seharusnya memiliki efek langsung pada penguasa jiwa jahat, tapi itu sama sekali tidak berguna melawan Huo Yuhao. Dia memblokirnya dengan kekuatan jiwanya. Sementara semangat Huang Zheng dihancurkan oleh cahaya pedangnya, Huo Yuhao masih diberi waktu jeda. Huo Yuhao membacakan mantra sepanjang waktu ini, dan stafnya tidak berhenti bergerak. Saat dia mengarahkannya ke tanah, cakar tulang emas mulai menjulur dari tanah. Mereka meraih Ye Gui mengayunkan pedangnya untuk menghancurkan mereka. Dia mengepakkan sayapnya dan segera terbang ke udara. Huo Yuhao mengayunkan lengan kanan alat jiwanya ke depan. Secercah cahaya keemasan melintas, dan beberapa sosok emas redup yang diselimuti cahaya putih pucat muncul di depannya. Mereka adalah Li-Chi yang tinggi dan besar, dengan ekspresi kaku dan cacat total. Ada 7 orang, masing-masing memegang tongkat tulang. Setelah lumut muncul, mereka mengepung Huo Yuhao dan mengeluarkan suara-suara aneh. Pada saat yang sama, mereka mengangkat tongkat mereka tinggi-tinggi. Electrolus pernah memberitahu Huo Yuhao bahwa sihir undead dan sihir necromantik berbeda dan melibatkan kemampuan yang berbeda, tetapi Electrolus menghususkan diri pada kedua kategori tersebut.
Sihir nekromantik umumnya melibatkan 5 komponen berbeda: mantra, racun, panggilan, kegelapan, dan alkimia. Dari jumlah tersebut, Electrolus paling mahir dalam aspek mantra dan pemanggilan. Dikombinasikan dengan penelitian mendalam tentang sihir undead, dia berhasil meraih prestasi besar. Electrolus juga sangat mahir dalam semua jenis pemanggilan, serta ritual spiritual. Jika Electrolus masih hidup, peringkatnya akan lebih tinggi dari Kaisar Naga Douluo Xiayao, yang merupakan Ultimate Douluo. Terlebih lagi, dia pernah menantang sebuah kerajaan dengan sihir nekromantiknya dan menghancurkannya dengan kekuatannya sendiri. Electrolus telah mencapai pencerahan setelah perbuatan itu, dan bahkan kemudian melakukan serangkaian tes terhadap wasiat Huo Yuhao sebelum dia meneruskan sihir nekromantiknya kepadanya. Pada saat yang sama, dia juga membantu Huo Yuhao memecahkan banyak masalah yang pernah dia hadapi sendiri. Apa yang dia tinggalkan untuk Huo Yuhao adalah sihir nekromantik tipe ringan yang murni. Itu ditemukan oleh Electrolus, dan juga alasan mengapa dia menambahkan kata divine di depan necromancer dalam judulnya. Mati. Sama seperti anggota Gereja Roh Kudus yang bertanya-tanya apakah Huo Yuhao adalah master jiwa jahat karena aura cahaya yang dia keluarkan, Ye Gui juga mengungkapkan tatapan dingin di matanya ketika dia melihat lumut ini. Dia mengangkat pedangnya ke atas kepalanya, dan cincin jiwa keduanya bersinar. Proyeksi malaikat bersayap 6 muncul di belakangnya. Cahaya pedangnya tiba-tiba melebar, dan bilah pedangnya menjadi menyilaukan. Tidak ada yang berani melihatnya secara langsung. Seberkas cahaya pedang besar yang panjangnya 1 meter dan sepertiga lebarnya turun dari langit dan menebas ke arah kepala Huo Yuhao, tebasan Roh Kudus. Itu adalah keterampilan jiwa kedua dari malaikat sucinya. Ketika serangan ini muncul, Huo Yuhao merasa seolah-olah serangan itu telah mengunci jiwanya. Sinar cahaya pedang yang menakutkan berubah menjadi busur besar yang turun dari langit. 7 lich di sekitar Huo Yuhao selesai bersatu dengan mantranya. Sebuah celah emas tiba-tiba muncul di atas kepalanya, dan kepala besar berwarna putih pucat tiba-tiba muncul dari celah ini. Sebenarnya, itu bukanlah kepala, melainkan tengkorak besar. Mereka yang telah menyaksikan pertarungan antara sekte Tang dan sekte Roh Kudus di turnamen Master Jiwa Pemuda Elit Kontinental dengan mudah mengenali bahwa itu adalah tengkorak naga tulang. Selain itu, tengkorak ini setidaknya 5 kali lebih besar dari tengkorak naga tulang tempat Yan Feng diubah, naga tulang dewasa. Para penguasa jiwa jahat segera mengenali apa itu, api spiritual keemasan menyala di mata naga tulang dewasa ini. Anehnya, itu dipenuhi aura cahaya. Api spiritual emas itu seperti cairan yang mengalir di tulang pipinya. Saat tengkorak itu bergerak ke atas, ia mengeluarkan suara gemuruh tanpa suara, suara retakan yang jelas terdengar. Tebasan Roh Kudus menghantam tengkorak naga itu dengan kuat. Namun, cahaya suci menghilang, dan tidak terjadi apa-apa pada tengkorak itu. Api rohani masih menyala. Tiba-tiba, tengkorak itu membuka mulutnya dan mengeluarkan bola api naga emas redup. Setelah itu, tengkoraknya kembali masuk ke dalam celah. Ye Gui tidak mengira lawannya akan begitu sulit. Tebasan Roh Kudus miliknya tidak berpengaruh. Saat api naga muncul, aura tegasnya menyebabkan cahaya suci di sekitarnya menjadi tidak stabil. Seolah-olah dia terancam oleh gelombang pasang yang mengamuk, meskipun Ye Gui yang tak kenal takut sedikit ceroboh, dia masih memiliki bakat sejati. Dalam menghadapi situasi seperti itu, dia tetap tidak takut. Cincin jiwa kelimanya bersinar lagi, dia mengayunkan pedangnya ke arah api naga yang datang ke arahnya, ketajaman pedangnya memang luar biasa. Bola api naga terpotong, dan kedua bagiannya melewati tubuhnya. Namun, dia tidak mendapatkan kemajuan apapun dari serangan ini. Dia bahkan terhuyung mundur beberapa langkah dan menjadi sedikit pucat. Bagus. Wakil pemimpin tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru di tempat peristirahatan. Dia terkesan, pemanggilan fusi itu adalah teknik yang sangat langka. Naga tulang sebelumnya sungguh luar biasa. Nangong Wan, kamu telah berkontribusi besar pada gereja dengan menemukan bakat berbakat seperti itu. Namun, aku khawatir Tangwu bisa melakukannya. Aku tidak akan menjadi muridmu. Aku sendiri yang akan melapor pada pemimpinnya. Tebakan kita sebelumnya mungkin benar. Dia adalah putra suci gereja kita, ya. Meskipun Nangong Wan menyesal, dia lebih heran. Meskipun budidayanya tampaknya tidak terlalu kuat, terbukti bahwa dia memiliki potensi besar dari kemampuannya memanggil naga tulang dewasa.
Pemimpinnya sangat marah beberapa hari yang lalu ketika Yan Feng meninggal. Meskipun kemampuannya tidak sebanding dengan Yan Feng, potensinya tampaknya lebih tinggi. Jika pemanggilannya selesai, dia mungkin bisa memanggil seluruh Bone Drago. Jika itu yang terjadi, dia bahkan bisa mengalahkan titlet Do Uluo yang normal. Tentu saja, saya khawatir dia setidaknya harus menjadi seorang gelar Do Uluo sebelum dia dapat melakukan hal seperti itu. Setelah memaksa Ye Gui kembali, 7 lich di sekitar Huo Yuhao juga menghilang. Dia terus melafalkan mantranya, dan sebuah pintu putih pucat mulai muncul di depannya. Buka, pintu spektral. Huo Yuhao akhirnya meneriakkan kalimat yang bisa dimengerti oleh para penonton. Setelah dia memanggil pintu, Huo Yuhao berjalan melewatinya dan menghilang. Setelah ini, pasukan kerangka mulai bergegas keluar dari pintu dan menyerang Ye Gui. Semua pasukan kerangka ini memiliki lapisan emas di tubuh mereka. Sebagai undead, sifat terbesar mereka adalah mereka tidak takut mati. Ye Gui menebas dengan pedangnya. Setiap kali dia menebasnya, beberapa kerangkanya roboh ke tanah. Namun, ekspresinya berubah semakin suram. Malaikat sucinya seharusnya menjadi pembawa sial bagi makhluk jahat dan penguasa jiwa. Selama dia membunuh makhluk jahat dan memurnikan mereka, budidayanya sendiri akan dilengkapi dengan kekuatan pemurnian. Hasilnya, kekuatan jiwanya akan pulih dan kultivasinya akan meningkat. Ini adalah kartu truf terhebatnya, namun, hantu-hantu ini sepertinya memiliki elemen cahaya di dalamnya. Mereka tidak takut pada kesuciannya. Cahaya sucinya tidak terlalu efektif melawan mereka, dan bahkan jika dia membunuh mereka, dia tidak terisi kembali. Apakah mereka benar-benar undead tipe ringan? Kerangka itu hanya membentuk gelombang pertama. Setelah mereka muncul, lich yang tak terhitung jumlahnya juga mulai keluar dari pintu. Penunggang kuda kerangka yang lebih kuat juga mulai muncul di panggung. Mereka tidak kuat secara individu, tetapi mereka sangat kuat ketika bersatu. Mereka tak henti-hentinya menyerang Ye Gui. Ye Gui mengangkat pedangnya, dan cincin jiwa keempatnya bersinar. Dia mengangkat sayapnya sebelum memukulkannya dengan paksa. Tiba-tiba, lapisan cahaya suci mulai menyebar dari tubuhnya. Mayat hidup yang datang dihancurkan dan dilempar kembali, formasi spiritual cahaya suci. Jika undead yang mengelilinginya adalah undead biasa, formasi spiritual cahaya suci miliknya akan memusnahkan mereka. Namun, undead tipe ringan ini terlalu sulit untuk dihadapi. Bukan hanya dia tidak menerima pengisian apapun, tapi undead yang terbunuh hanyalah pasukan kerangka di depan. Mayat hidup lainnya terus bergerak maju. Mereka tidak mundur sama sekali. Saat Ye Gui melepaskan gerakan pembunuhnya, dia tidak memulihkan kekuatan jiwanya. Dia mulai menjadi semakin suram. Di bawah panggung, Nangong Wan memuji, "Ya, Tangwu pastilah putra suci. Hantu yang bahkan tidak bisa dirusak oleh elemen suci. Terlalu ajaib. Selamat, Wakil Ketua."